Halo, selamat pagi Sobat Parikesit. Senang sekali berjumpa kembali di acara Talk Show Kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit yang tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Bersama saya Denny Wiharja dan ngomong-ngomong tentang isi piringku. Mungkin banyak Sobat Parikesit, waduh isi piringku ini seperti apa ya? Nah gitu. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita adalah Bapak Supriyadi, sarjana gizi yang akan membahas seputar isi piringku. Nah, apa itu isi piringku? Nah, ini kita akan berbicara nih tentang isi piringku. Nah, kita sapa dulu Bapak Supriyadi. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Ya. Ya, alhamdulillah baik Pak ya. Ya. Ya, jadi kita nih Pak, kita akan berbicara nih Pak tentang isi piringku. Nah, banyak beberapa Sobat Parikesit yang bertanya-tanya nih Pak, apa itu isi piringku Pak? Nah, kan ada istilah tuh banyak didengar-dengar isi piringku. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan isi piring itu seperti apa ya Pak ya sebenarnya? Baik, jadi konsep isi piringku itu merupakan panduan atau pedoman pola makan untuk orang Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, agar makanan yang kita konsumsi itu benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jadi di sini makanan tidak hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi lebih dari itu, zat-zat gizi yang ada di makanan itu harus mampu memenuhi sejumlah zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, ini yang dikenal dengan istilah gizi seimbang. Ada beberapa anjuran di dalam konsep isi piringku. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam satu hidangan piring. Jadi di situ ada makanan pokoknya, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, dan ada buah. Untuk ukuran porsinya juga sudah diatur. Jadi dalam satu piring itu, sepertiga piring itu untuk makanan pokok, sepertiga piringnya untuk sayur, kemudian sepertiga piring sisanya untuk lauk hewani, lauk nabati, dan buah-buahan. Jadi di sini kalau kita sudah mengkonsumsi berbagai jenis makanan ini, maka kebutuhan tubuh akan zat gizi dari makanan itu sudah bisa terpenuhi. Misalnya tubuh memerlukan zat gizi karbohidrat sebagai sumber tenaga. Nah, itu kan adanya di makanan pokok. Kemudian tubuh juga memerlukan protein, misalnya untuk pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan jaringan, itu kan adanya di lauk hewani dan lauk nabati. Kemudian misalnya tubuh memerlukan asam lemak omega 3, misalnya untuk perkembangan otak dan retina mata. Itu juga adanya di lauk hewani dan lauk nabati. Kemudian tubuh memerlukan vitamin dan mineral, misalnya untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh, atau untuk mengatur keseimbangan tubuh, atau sebagai sumber antioksidan untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, itu kan adanya di sayuran dan buah-buahan. Gitu. Jadi sebenarnya harus seimbang ya Pak ya? Harus seimbang. Antara tadi yang dibilang seratnya, terus antara juga yang lauk nabati, hewaninya itu harus ada di dalam satu piring tadi dong Pak ya? Benar. Jadi Pak, selain itu nih Pak, pentingnya untuk kita memanage atau melihat isi piringku tadi itu gunanya nih seperti apa nih Pak? Jadi gunanya dengan mengkonsumsi beraneka ragam aneka ragam makanan dalam satu piring, otomatis zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu akan terpenuhi. Gitu. Jadi tubuh ini tergantung zat-zat gizi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi itu. Baik. Selain itu Pak, mungkin ada lagi yang akan disampaikan terkait dengan isi piring itu yang harusnya seperti apa tadi. Terus mungkin Sobat Parikesit masih bingung nih Pak, yang hewani tadi itu yang lebih bagusnya itu yang seperti apa nih Pak di dalam isi piringku tadi nih Pak? Jadi bahan makanan atau makanan itu kan dikelompokkan beberapa kelompok. Jadi ada kelompok makanan pokok. Jadi kelompok makanan pokok itu kita tidak kaku pada satu jenis. Misalnya kita hanya kaku pada nasi aja jadi di situ ada bermacam-macam pilihan sebagai bahan pengganti. Jadi misalnya untuk kelompok bahan makanan pokok itu terdiri dari nasi, misalnya jagung, mie, mihun, kentang, singkong, ubi. Nah, itu bisa dijadikan alternatif untuk pilihan. Jadi misalnya kita tidak ada nasi misalnya kita bisa mengkonsumsi mie misalnya sebagai penggantinya. Nah, itu sumber makanan pokok. Begitu juga untuk kelompok lauk hewani. Misalnya
kita tidak ada ikan misalnya ya, itu bisa diganti dengan daging ayam, misalnya daging unggas atau daging hewan ternak, itu atau telur atau susu. Nah, itu sebagai bahan pengganti kalau tidak ada apa namanya satu jenis lauk hewani tersebut. Memenuhi proteinnya, Pak ya? Ya, untuk protein. Jadi banyak pilihan. Baik. Gitu. Selain itu, Pak, lagi, Pak? Kemudian untuk lauk nabati itu kan terdiri dari tempe, tahu, ya, kacang hijau, kacang-kacangan. Itu kan sebagai pilihan-pilihan. Iya. Di mana yang ada di tempat kita itulah yang bisa kita gunakan. Gitu. Baik. Bagaimana dengan ini, Pak? Bagaimana dengan seratnya, Pak? Mungkin seratnya ini, Sobat Parikesit, yang harus dipenuhi dalam isi piringku ini serat yang seperti apa ini, Pak? Jadi sumber serat itu kalau dari kelompok bahan makanan itu kan di sayuran dan buah. Jadi sayuran itu kan untuk memenuhi kebutuhan serat itu dikonsumsi sekitar 4 porsi sehari. Jadi itu sudah terpenuhi kan. Sayuran apa namanya serat ini kan penting misalnya untuk memperlancar BAB di dalam tubuh gitu. Oh, baik. Ya. Jadi serat itu harus juga ada dalam satu piring tadi, Pak ya, namanya juga isi piringku ya gitu, Pak ya. Baik, Pak. Pak, ini mengenai isi piringku dengan stunting ini ada kaitannya nggak nih, Pak? Ada. Ya. Jadi kalau stunting itu kan artinya apa kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 HPK. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini kan dimulai dari janin dalam kandungan sampai anak lahir kemudian berumur 2 tahun. Nah, karakteristik janin ini kan zat gizi yang diperlukan tubuhnya itu tergantung dari orang tuanya ya, apa yang dimakan ibunya. Kemudian kalau apa namanya makanan yang dimakan oleh ibunya ini kurang, tentu asupan gizi untuk si janin kurang. Kemudian pada anak umur 0 sampai 2 tahun itu karakteristiknya juga makanannya tergantung dari orang tuanya. Jadi dia menerima apa yang diberi. Nah, di sini dibutuhkan apa namanya kecerdasan orang tua ya untuk memberikan makanan yang sesuai dengan umurnya. Nah, itu jadi untuk stunting ini kan masuknya masalah gizi ya, masalah kekurangan gizi. Jadi ada 2 faktor yang sebagai penyebab masalah gizi. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi kurang. Yang kedua, penyakit infeksi. Nah, itu penyebab kurang gizi. Untuk kurangnya makanan yang dikonsumsi itu, menurut UNICEF itu penyebabnya adalah karena pengetahuan gizi ibu yang kurang. Nah, itu kemudian kalau untuk penyakit infeksi itu penyebabnya adalah kurangnya kebersihan pribadi dan lingkungan. Nah, di sini jadi dalam konsep isi piringku ini kan sudah diperhatikan itu. Artinya dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan, kebutuhan gizi tubuh akan terpenuhi, ditambah lagi dengan kita harus membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi kuman-kuman yang ada di tangan itu akan mati atau hilang sehingga tubuh tidak terinfeksi oleh kuman tersebut. Gitu. Baik, Pak. Nah, yang paling penting nih Pak dalam isi piringku, kira-kira nih isi piringku nih kita harus menerapkan nih sejak kapan ya Pak ya? Biar mulai diterapkannya, sejak kapan nih isi piringku mulai diterapkan? Mungkin pemirsa mungkin ada yang baru tahu nih Pak, isi piring ini mulai kapan sih adanya gitu ya. Jadi konsep isi piringku ini merupakan penyempurnaan dari konsep sebelumnya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ini untuk menerjemahkan gizi seimbang dalam pola makan orang Indonesia. Nah, konsep isi piringku ini dimulai pada tahun 2017. Baru-baru Nah, sementara untuk konsep 4 sehat 5 sempurna itu dimulai sejak tahun 1950, sejak awal-awal Indonesia merdeka. Gitu. Jadi sudah mulai berubah Pak ya antara konsep yang dulunya kita 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah mulai menjadi isi piringku yang jauh lebih seimbang lagi Pak ya untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, benar Pak ya. Nah, terus Pak ini kira-kira ada perbandingan nggak Pak antara isi piringku anak-anak dan dewasa ini Pak seperti apa? Jadi kalau untuk isi piringku pada anak-anak dan dewasa itu, kalau dari segi jumlah porsi dari segi ukuran porsi, untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun mungkin lebih sedikit ukuran porsinya. Tapi kalau anak-anak yang berumur di atas 10 tahun, maka itu bisa setara saja sama orang dewasa ukuran porsinya.
Tapi dari segi jenis-jenis makanannya sama gitu. Sama Pak ya. Baik. Terus Pak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan isi piringku tadi yang harus benar-benar kita perhatikan, dan Sobat Parikesit juga harus tahu nih gitu Pak. Isi piringku yang dimaksud yang dengan seimbang tadi itu selain yang Bapak jelaskan, mungkin ada tambahan lagi Pak? Yang jadi anjuran tadi kan anjuran baru satu anjuran. Jadi anjuran yang pertama itu kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan. Nah, anjuran yang kedua, kita dianjurkan untuk minum air dalam jumlah yang cukup. Jadi sekitar 8 gelas sehari atau 1.600 ml. Nah, ini fungsinya kan untuk memelihara fungsi ginjal, kemudian mencegah dehidrasi di dalam tubuh. Kemudian anjuran yang ketiga, kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit. Nah, ini pentingnya untuk meningkatkan kelancaran metabolisme di dalam tubuh dan juga meningkatkan kebugaran tubuh. Dan anjuran yang keempat, yang terakhir, yaitu kita harus membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Gitu. Baik. Ya. Tadi kita udah berbicara tentang isi piringku. Nah, ini Pak, ada lagi nih Pak yang banyak dipertanyakan untuk, ya kadang-kadang kami juga berbicara ke ahli gizi ya Pak ya. Bapak ahli gizi, jadi cara memilih nih Pak, cara memilih sayuran dan buah-buahan itu yang seperti apa ya Pak ya? Oh iya. Jadi cara memilih sayuran dan buah, yang pertama sayuran dan buah yang baru ya, segar, warnanya cerah dan bersih. Nah, cuma sekarang ini kita dihadapkan pada buah yang mengandung formalin. Jadi untuk membedakannya kan perlu ketelitian. Jadi, nah untuk buah yang berformalin ini masih bisa dibedakan dengan cara melihat tangkainya. Jadi kalau melihat buahnya masih segar, tapi dilihat lagi tangkainya. Kalau tangkainya sudah layu atau lama, nah itu bisa kita curigai itu mengandung formalin. Kemudian dilihat lagi serangga-serangga, apakah ada yang mendekat ke buah tersebut atau tidak. Kalau serangga tidak berani dekat, itu berarti kita curigai itu mengandung formalin. Kemudian juga untuk sayuran. Sayuran kan kandungan pestisida ya. Jadi kalau sayuran itu artinya utuh, tidak ada bekas ulat, itu bisa kita kita anggap itu kandungan pestisidanya terlalu tinggi. Jadi yang baik dipilih itu yang ada bekas dimakan ulat gitu. Baik. Ya. Terus ini Pak, mengenai isi piringku tadi, banyak kan yang bertanya-tanya memilih lauk pauk yang baik nih Pak. Lauk pauk yang baik untuk mencegah stuntingnya. Sekarang ini lagi rame-ramenya adalah stunting Pak ya. Mungkin Sobat Parikesit juga udah tahu stunting itu, dan bagaimana sih caranya kita untuk memilih lauk pauk yang tepat untuk mencegah terjadinya stunting itu yang seperti apa Pak? Ya. Jadi untuk lauk pauk ini secara umum fungsinya sama. Jadi untuk pertumbuhan, terutama anak stunting kan untuk pertumbuhan tinggi badannya. Benar. Jadi diperlukan makanan yang mengandung protein yang cukup. Nah ini khususnya ada pada lauk pauk hewani maupun lauk pauk nabati. Kemudian untuk untuk kecerdasan anak, pada anak stunting kan ada keterbatasan kecerdasan. Jadi untuk meningkatkannya itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi omega 3. Nah, itu terdapat semua pada lauk hewani. Itu baik itu lauk hewani yang di laut ya, ikan laut atau ikan sungai, itu sudah pernah diteliti itu mengandung omega 3 semua ya. Baik. Ya, baik. Ditahan dulu, nanti kita akan berbicara lagi terkait dengan isi piringku dan beberapa pertanyaan yang kami sudah dapatkan dari Sobat Parikesit. Dan nanti kita akan kembali lagi pada segmen kedua, dan kami akan menjawab semua pertanyaan yang ada di layar kami yang terkait dengan isi piringku. Tetap di Talkshow Kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit, yang tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut,
segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Kembali lagi di Talkshow Kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit. Kita sudah membahas tentang isi piringku. Nah, di tengah-tengah kita masih ada Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi adalah ahli gizi di Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit. Dan kita akan melanjutkan lagi nih Pak tentang isi piringku. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang kita buka di segmen kedua. Yaitu adalah yang pertama pertanyaan dari Sobat Parikesit. Bagaimana pembagian porsi isi piring yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan? Kira-kira porsinya tuh yang harusnya seperti apa Pak di dalam isi piringku ini Pak? Baik, jadi di dalam isi piringku itu kan sudah dibagi ukuran porsi di dalam piring tersebut. Jadi sepertiga piring itu untuk makanan pokok, kemudian sepertiga lagi untuk sayuran, kemudian sepertiga sisanya itu untuk lauk hewani, lauk nabati, dan buah-buahan. Tapi kalau secara lebih spesifik lagi, jadi itu bisa kita terjemahkan. Jadi untuk kebutuhan makanan pokok itu seperti nasi ya, itu satu porsi definisinya. Jadi satu porsi itu sekitar 100 gram. Atau kalau diterjemahkan dengan ukuran sendok makan itu sekitar 6 sendok makan. Ini untuk kebutuhan orang sehatnya, orang sehat. Kemudian untuk lauk hewaninya itu ukurannya sekitar satu potong sedang. Jadi satu potong sedang ini kalau misalnya kita beli lauk hewani di pasar itu kita bisa minta potongkan 1 kilo itu dipotong sekitar 9 potong. Oh, jadi 9 potong. 9 potong. Jadi itu apakah itu ayam atau ikan? Nah, itu bisa menghasilkan satu porsi potong lauk hewani. Itu. Kemudian tempe atau tahu. Jadi kalau tempe itu satu porsinya itu sekitar 2 potong. Nah, satu potong tempe ini beratnya 25 gram. 25. Ya, jadi satu porsinya itu sekitar 50 gram. Kemudian tahu itu 2 kali lipatnya tempe. Oh, tahu itu sebenarnya 2 kali lipat beratnya, dari ya. Beratnya untuk di satu piring tadi, Pak ya. Ya, jadi satu potong tempe itu setara dengan misalnya 25 gram tempe itu setara dengan 50 gram tahu. Itu 2 potong. Ya. 2 potong tahu. Satu potong tahu. Oh, satu potong tahunya. Satu potong tahu itu kan karena berair kan lebih berat. Jadi itu setara dengan satu potong tempe. Ya. Baik. Kemudian untuk sayur itu satu porsinya itu kan sekitar 100 gram. 100 gram itu diterjemahkan dalam ukuran rumah tangga kalau pakai gelas Duralex 200 ml itu sekitar 1 gelas. Jadi sayuran gelas. Itu. Jadi itu satu porsi sayuran. Baik. Kemudian untuk buah-buahan itu biasa satu butir, satu buah. Kalau apel, jeruk misalnya. Kalau pisang ya. Kemudian kalau pepaya atau semangka itu sekitar 1 potong. 1 potong. Gitu. Baik. Nah, ini bisa saya contohkan misalnya contoh untuk makanan ibu hamil ya. Iya. Bisa nah, ya. Itu tuh Pak. Gimana itu Pak? Ibu hamil ini kan penting untuk mencegah terjadinya stunting ya kan. Iya. Di awal-awal kehamilan. Jadi prinsipnya pada ibu hamil itu jumlah porsi makanannya itu harus ditambah dari kebutuhan biasa. Jadi untuk kebutuhan sehari itu makanan pokoknya itu 6 porsi. Tadi kan satu porsi makanan pokok nasi kan 100 gram. 100 gram. Nah, berarti kalau 6 porsi itu 600 gram seharinya. Jadi kalau dibagi, jadi makanan itu bagusnya jaraknya itu per 3 jam. Nah, misalnya makan pagi jam 7, kemudian 3 jam kemudian makan selingan pagi. Kemudian 3 jam lagi makan makanan utama siang. Kemudian 3 jam lagi makan utama makanan selingan. Kemudian 3 jam lagi makanan utama sore. Jadi prinsipnya untuk frekuensi makan itu 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Jadi untuk pembagiannya makan pagi itu sekitar 20% dari total kalori ibu hamil.
Kemudian makan siangnya 25%, Ya. makan sorenya juga 25%. Jadi untuk makanan selingannya itu sekitar 30% dari total kebutuhan kalorinya. Itu boleh ini Pak, boleh pada saat makan selingan tadi boleh kita masukkan karbohidrat gitu nggak Pak? Boleh. Boleh. Jadi kan makanan selingan itu kan untuk penambah zat gizi ya. Ya. Heeh. Tetap boleh Pak ya, maksudnya boleh. di dalam Iya. apa di selingannya itu tetap boleh karbohidrat tapi mungkin dengan jumlah yang Iya. yang tertentu Pak ya, jangan terlalu banyak juga kali Pak ya. Iya, jadi 30% tadi kan untuk jumlah selingan dalam Iya. satu hari. Jadi kalau kita uraikan, jadi untuk selingan pagi itu 15%. Selingan siangnya atau sore itu sekitar 15% 15% juga. lagi. Itu, ya. Baik. Ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Sobat Parikesit. Ikan yang mengandung omega 3 yang tinggi. Mungkin Sobat Parikesit pasti udah tahu salmon Pak ya, ikan Iya. salmon. Nah, kira-kira Pak selain ikan salmon yang gembar-gembornya adalah dengan omega 3-nya yang paling tinggi Pak ya. Iya. Nah, mungkin ada lagi nih Pak saran selain ikan salmon mungkin ada lagi yang bisa dikonsumsi Sobat Parikesit untuk memenuhi omega 3-nya yang terjangkau oleh masyarakat Pak. Jadi baik, jadi untuk ikan salmon ini kan memang sudah dikenal kandungan DHA-nya ya. Iya. Sementara ikan salmon ini kan harganya mahal. Lumayan mahal, ya. Dan juga susah didapat ya. Benar. Itu jadi untuk ikan yang sehari-hari ada di tempat kita itu sebenarnya itu juga sudah dilakukan penelitian untuk kandungan DHA-nya. Jadi ternyata ikan kembung itu kandungan DHA-nya juga sangat tinggi. Jadi itu kan ada di pasar ya. Iya. Itu jadi untuk kelompok ikan laut itu rata-rata lebih baik sedikit dari ikan sungai untuk kandungan DHA. Cuma pada ikan sungai itu tetap ada untuk kandungan omega 3 yang kaya akan DHA itu. Gitu. Baik. Selain ikan kembung Pak, mungkin ada lagi? Jadi kalau di pasaran kan banyak nih di tempat kita nih, ada ikan kembung, ada udang, ada ikan nila, ikan patin, ikan gabus. Itu semua mengandung apa namanya? omega 3 itu. Baik. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan pengolahan buah-buahan nih Pak? Nah, tadi kita membahas tentang buah-buahan. Nah, ini bagaimana pengolahan buah-buahan? Apakah dengan buah-buahan itu di jus itu jauh lebih bagus? Ataukah lebih bagus langsung dimakan saja Pak? Nah, itu seperti apa nih Pak? Jadi itu tergantung masing-masing anu ya. Iya. Jadi biasanya kalau untuk variasi tidak masalah untuk dibuat jus. Jadi kan untuk makan buah ada yang apa namanya makan buah langsung atau dibuat apa namanya jus atau dibuat yang lainnya misalnya sop buah. Itu intinya tujuannya untuk agar buah itu lebih bisa dikonsumsi lagi ya gitu. Baik. Sebenarnya sama aja Pak ya, yang penting seratnya sudah tercukupi oleh tubuh Pak ya. Oke Pak. Terus cara mengolah sayur yang benar untuk memasak nih Pak, seperti apa ya Pak ya? Jadi untuk mengolah sayur, yang awal-awal itu dilakukan persiapan sayur namanya. Jadi persiapan sayur itu yang pertama kita harus melakukan pensortiran. Jadi dipilih sayuran yang masih bagus ya. Kemudian sayuran yang bagus ini baru dilakukan proses penyiangan. Nah, sayuran ini disiangi, setelah itu sayurannya dicuci. Nah, kemudian setelah dicuci baru dipotong-potong. Nah, ini bisa langsung untuk dilakukan pengolahan. Jadi dilakukan pemasakan. Kalau yang tidak langsung dilakukan pengolahan itu bisa aja disimpan. Caranya di wrapping kemudian dimasukkan ke dalam chiller dengan suhu sekitar 10 derajat. Jadi itu suhu standar untuk penyimpanan sayuran yang siap olah di dalam lemari pendingin gitu. Baik. Dan yang berikutnya lagi Pak, nih yang terakhir nih Pak. Contoh menu makanan yang cocok untuk isi piringku. Menunya tuh yang seperti apa nih Pak? Mungkin Sobat Parikesit bingung nih, menunya yang sehari-hari kita nih yang tadi kan sudah ada lauk pauk, tapi cara pengolahannya ini lebih bagus apakah digoreng, dibakar, ataukah ditumis gitu Pak. Kira-kira untuk lauk pauknya seperti apa nih Pak? Jadi
prinsipnya tadi untuk Ya. frekuensi makan kan 3 kali makan kali. utama, 2 kali makan selingan. Benar. Kemudian untuk pembagiannya untuk makan utama itu yang pertama untuk makanan pokok itu biasa kita olah seperti menjadi nasi ya. Iya. Kemudian untuk lauk hewani, lauk nabati dan sayur ini harus dijaga kandungan lemaknya. Iya. Jadi misalnya sayurannya bersantan ya. Iya. Jadi untuk lauk hewani dan lauk nabatinya kita jangan digoreng, misalnya dimasak, dibakar kah, atau dipepes kah, atau direbus. Iya. Nah, kemudian kalau sayurnya tadi tidak bersantan, misalnya sayur asam, sayur bening ya, maka lauknya bisa dipilih yang digoreng. Gitu ya. Oh, baik. Iya. Pak, kita sudah di ujung acara talk show kita. Mungkin ada closing statement, Pak, terkait dengan isi piringku yang harus diketahui oleh Sobat Parikesit. Baik, jadi untuk harapan saya ya, jadi konsep isi piringku ini bisa menjadi pola makan untuk keluarga di Indonesia, khususnya untuk keluarga di Kukar, sehingga masalah kekurangan gizi itu tidak ada lagi di dalam keluarga kita ya. Kemudian yang kedua, untuk menerapkan konsep isi piringku ini kita cukup menggunakan bahan pangan lokal yang ada di tempat kita, karena di samping mudah dijangkau juga mudah didapat, ditambah lagi untuk kandungan gizinya tidak kalah, cukup kaya akan kandungan zat gizi gitu. Jadi nggak harus yang import, Pak ya. Iya. Jadi harus lokal itu juga masih bagus untuk dikonsumsi. Baik, ada lagi, Pak? Sudah? Cukup. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Supriyadi. Banyak informasi yang kita dapat tentang isi piringku, bagaimana gizi yang seimbang di dalam kebutuhan gizi dalam mengkonsumsi makanan, baik itu makanan lauk pauknya ataupun makanan yang memang harusnya ada serat dan sayur-sayuran lainnya. Dan terima kasih kepada Pak Supriyadi atas pencerahannya dan informasinya. Dan kita akan kembali lagi di talk show berikutnya yang pastinya dengan topik yang berbeda. Dan yang pasti buat Sobat Parikesit tetap di channel kami. Dan kita akan kembali lagi di talk show berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat.